Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiska Wahyuningsi dari kelas 10 TKKR 1, nomor absen 10. Nah, video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata pelajaran dasar-dasar kecantikan dan spa. Dalam video kali ini, saya akan menguraikan dan menjelaskan karakteristik-karakteristik penting yang harus dimiliki oleh seorang profesional yang bekerja di berbagai bidang dalam industri kecantikan dan spa. Penasaran kan? Apa aja sih modal yang harus dipunya buat jadi pro di dunia kecantikan selain hanya modal cantik atau ganteng? Yuk langsung aja kita bedah satu persatu. Baik teman-teman, di industri kecantikan dan spa ini ada beberapa profesi keren yang punya peran penting. Mari kita paparkan satu persatu karakteristik yang wajib mereka miliki. Yang pertama ada beautician profesional. Mereka itu kayak detektif kulit, nggak cuma jago facial, tapi juga harus bisa menganalisis masalah kulit dan ngasih solusi yang tepat. Poin pertama, mampu bersikap ramah kepada konsumen dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penting banget nih, kalau beauticiannya judes, nanti kliennya malah jadi stres bukannya rileks. Makanya, senyum dan sapaan itu jadi senjata utama biar klien betah dan nyaman ngobrol tentang masalah kulitnya. Kedua, memiliki keahlian dalam melakukan observasi dan menganalisis serta berpikir kritis. Beautician itu matanya harus jeli kayak elang. Mereka bisa lihat detail kulit yang mungkin kita sendiri nggak sadar. Terus, mikirnya juga harus cerdas, biar rekomendasi produknya nggak asal-asalan dan benar-benar cocok untuk klien. Ketiga, memiliki pemahaman tentang dermatologi. Ini yang bikin mereka bukan cuma tukang oles, tapi juga ahli. Mereka ngerti banget seluk-beluk kulit, jadi bisa jelasin kenapa kita harus pakai produk A atau hindari bahan B, dan ngasih edukasi yang benar. Dan nggak kalah penting, mereka harus disiplin, bertanggung jawab, punya penampilan menarik, dan etika profesional. Pokoknya harus jadi paket komplit nih, dari skill sampai attitude yang baik. Selanjutnya ada hairdresser dan hairstylist profesional. Mereka ini adalah seniman rambut. Tugasnya mengubah penampilan orang lewat potongan atau gaya rambut. Kebayang gak sih dari rambut yang biasa aja jadi wah di tangan mereka? Pertama, mencintai pekerjaan dalam bidang rambut. Namanya juga seniman, kalau nggak cinta sama kanvasnya gimana mau berkarya? Mereka pasti semangat banget kalau udah pegang gunting sama sisir. Karena bagi mereka setiap helai rambut itu adalah bagian dari karya seni yang akan mereka ciptakan. Kedua, memiliki kemampuan memotong, mewarnai, dan menata rambut sesuai karakteristik seseorang. Ini bukan cuma asal potong, tapi disesuaikan sama bentuk muka, kepribadian, bahkan mood kita. Jadi nggak ada tuh klien yang keluar salon dengan gaya rambut kembar, karena hairdresser profesional itu selalu menciptakan gaya yang unik dan paling pas untuk setiap individu. Dan seperti profesi lain, mereka juga harus mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan untuk memahami keinginan klien, bisa kerja tim di salon besar, serta punya penampilan menarik dan perilaku jujur agar klien merasa nyaman dan percaya. Nah, kalau makeup artist profesional, mereka ini juaranya transformasi. Mereka bisa menyulap wajah jadi karya seni yang luar biasa, dari yang ngantuk jadi cetar membahana. Paling penting, mereka harus memiliki jiwa seni yang tinggi. Makeup itu bukan cuma nutupin kekurangan, tapi juga menonjolkan kelebihan dan menciptakan karakter atau mood yang diinginkan. Ibarat melukis di kanvas, tapi kanvasnya adalah manusia yang punya keunikan masing-masing. Selain itu, mereka juga harus mampu menganalisa bentuk wajah dan kombinasi warna. Jangan sampai salah pilih warna bedak atau blush on, nanti malah kayak badut. Mereka juga wajib tidak buta warna, biar nggak salah pilih shade lipstick atau eyeshadow yang bisa merusak penampilan keseluruhan. Terakhir, tentu saja harus bertanggung jawab, disiplin dalam setiap proyek, punya kemampuan komunikasi yang baik dengan klien dan tim, dan bisa bekerja sama dengan tim lain seperti stylist atau fotografer. Yang terakhir ada terapis profesional. Mereka ini pahlawannya relaksasi. Kalau badan lagi pegal-pegal atau pikiran suntuk, terapislah yang bisa bikin kita nyaman dan bahagia lagi dengan sentuhan tangan ajaib mereka. Karakteristiknya meliputi terbuka dalam mengembangkan hubungan sosial interpersonal dan memiliki etika profesional. Jadi terapis itu nggak cuma mijat, tapi juga membangun koneksi dan menjaga privasi klien.
Mereka pendengar yang baik dan harus selalu menjaga etika dalam melayani. Penting juga, mereka harus memiliki postur yang tegak. Bayangin kalau terapisnya bungkuk saat pijat, kan kasihan ya. Postur yang baik itu penting buat kenyamanan klien dan juga diri mereka sendiri agar tidak cepat lelah. Sama seperti profesi lain, mereka juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik untuk memahami keluhan klien, berpikir kritis dan kreatif dalam teknik relaksasi, serta mampu mengatasi masalah jika ada ketidaknyamanan dari klien. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah pada tahu kan karakteristik apa aja yang wajib dimiliki para profesional di industri kecantikan dan spa? Ternyata nggak cuma modal keahlian teknis aja ya, tapi juga attitude, kemampuan komunikasi, sampai jiwa seni yang tinggi yang harus terus diasah. Harapan saya, semoga video ini tidak hanya informatif, tapi juga bisa menghibur dan memberikan gambaran jelas tentang pentingnya profesionalisme di bidang ini. Secara pribadi, saya tertarik sekali untuk menjadi seorang hairdresser profesional. Terima kasih banyak sudah menonton video tugas saya ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.